Lut, kita kok ini. Sehari roasting berapa kilo? Wah, Mas, tergantung. Tergantung ya? Sehari paling kapasitas sekarang itu 400 sampai 500 kilo sehari. Per hari. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Oke, kembali lagi di Ngopi enak, Ngopi inspirasi. Oh, apa kalau Lu sentek kopimu? Oh, sentek. Waduh, Lut. Nah, oh ya teman-teman. Kali nih ada apa ya? Teman lama ya, istilahnya teman lama, teman mulai kuliah. Sekarang sama-sama satu profesi sebagai seorang tukang sangrai. Cuma beda negara. Kalau saya di Banyuwangi, Indonesia. Kalau Lutfi di Kobar, Saudi Arabia. Ya. Lut, perkenalkan dulu. Siapa nih? Awak iki sapa sih? Oh, lahir di Banyuwangi, terus kuliah di Malang. Adik kelasnya Mas Asmi kan. Oh iya, terus senior, Bro. Terus apa ya Mas? Kerja di kopi itu by accident. Ya by accident ya? By accident, ya. Mulai tahun berapa dia kopi? 2012, pertengahan 2012. Awalnya nggak salah di GH ya? Ini kedai kopi espresso bar. Oh, di Kalpataru. Kalpataru ya, betul. Logonya dulu itu warna biru. Warna biru. Sekarang sudah nggak ada kayaknya Lut ya? Tutup. Sudah tutup ya? Di Jogja kayak masih ada. Dulu kan Mas Dodi kerja di situ. Dodi Samsura. Ya. Apa? Lama ya? Pemain lama. Ya. Berarti dulu nggak di Malang itu. Gini teman-teman, ini berawal juga ngerti kopi ini kita barengan di Malang Lut ya waktu ya. Itu kan, tapi memang Lutfi dulu yang duluan terjun ke kopi ya. Kok aku sih 2014 ini untuk mulai berbisnis kopi. Nah, kamu kan sudah 2012. Pertama di mana? Kedai kopi espresso bar, terus pindah ke Golden Heritage. Oh, di GH. Sama-sama apa itu? Waktu itu posisinya apa itu? Waktu itu barista, terus ngerosting robusta gitu Mas. Waiters juga di Blimbing ya. Golden Heritage ya GH. Oh, waktu di GH ya wis mulai roasting, cuman roasting robusta waktu itu. Habis dari situ terus kemana itu? Habis dari situ vakum karena fokus skripsi kan, skripsi. Habis itu pindah ke Monopol Surabaya. Terus pindah ke Esperto di Jakarta. Esperto mesin. Esperto, ya. Jual mesin. Apa mesin apa itu namanya? Conti terus gitu ya? Grinder, Anvim. Ya. Itu kan ayu HP tau lu. Apa? Si Esperto, iya. Kelas ya itu ya? Punya barista kelas. Kamu itu sebagai apa waktu itu di sana? Sales dari mesin. Terus waktu itu sempat jadi asisten trainer juga, ngikut training segala macem gitu. / bersih mesin. Bersih mesin. Kui sepapat berarti ya? Itu 2, 3. Ya 4 Esperto. Terus setelah Esperto mana lagi? Setelah Esperto sempet buka sendiri coffee cart. Namanya Double Spout Coffee. Double Spout. Ya. Buka usaha sendiri coffee cart. Jalan 2 tahun. Terus tahun ketiga pak keempat bangkrut. Habis itu pindah ke Bali waktu itu. Oh, ke Bali. Ya Bali kan sudah roasting berarti. Bali ya langsung roasting. Itu apa di mana itu? The Coop. Oh ya, The Coop. 6. Terus habis The Coop terus pindah ke Bandung, Two Handsful. Oh, bukan Two Handsful dulu terus ke The Coop ya? The Coop dulu terus ke Bandung. Bali terus ke Bandung. Itu 7. Terus pindah terus ya. Terus dari Two Handsful ibu sakit kan Mas. Pulang ke Banyuwangi, nganggur 3 bulan. Itu gak nganggur 3 bulan lah. Itu liburan. Terus baru pindah ke Saudi. Baru pindah 8 berarti ya. 8.
Oh, isi gue lek 8 kan angka Cina itu anu loh. Apa namanya? Angka keberuntungan. Angka keberuntungan. Rezeki. Kan enggak putus-putus. Pokoknya ojo 0 loh ya. Ojo 0. Lek 0 kosong. Enggak masuk ya. Lek 8 kan enggak mandek-mandek. Nah, waktu enggak mandek-mandek ini sepirang tahun posisi? 3 tahun. Nah, bener toh, enggak mandek-mandek temenan. Dan kemungkinan berpanjang. Terus gini, lek misalnya orang tanya ya, kamu habis dari sini. Terus kan ada orang pandangan orang ini kan, kok ruwet arek iki deh. Lek awakmu apa? Enggak ya Mas, apa ya pandanganku itu karir itu bukan tangga ya. Kalau orang kan pasti nganggapnya, kecuali kita kerja di corporate ya. Kalau kerja di bank gitu, ya pasti kan mau netep di satu tempat, terus dari karyawan jadi supervisor, jadi manager, terus jadi area manager atau jadi country manager gitu kan. Kalau kopi kan enggak, kopi itu kan adventure kan. Kita mesti nyobain beda-beda sudut pandang. Jadi dari pertamanya nggak minum kopi, terus pindah ke belakang bar jadi barista, pindah di produksi jadi roaster, sekarang mesti ngerasain gitu. Terus dari roaster, terus jadi business owner juga, jadi sales juga gitu. Ya, betul-betul kepingin cari tantangan lebih baru, terus nyari. Betul. Nah, iki kok lama? Ini apa gara-gara mulai nih keaduan akhirnya nafsu kamis? Iya tapi kan keaduan sih. Keaduan, iya. Di sisi lain itu, cuman ini Mas, kopi di Arab Saudi itu lagi booming ya, marketnya lagi basah lah istilahnya, lagi berkembang mereka. Terus mereka tuh butuh tenaga profesional seperti kita istilahnya. Dari ada kurang atau ya? Ada sebagian, tapi rata-rata etos kerjanya yang di sana sama etos kerjanya orang imigran tuh beda, mentalitinya beda gitu. Makanya mereka lebih prefer, kalau mau cari orang yang benar-benar kerja ya mereka cari orang dari luar gitu. Gitu. Roster sekarang tuh yang nggak cuman orang Indonesia sih Mas, banyak sih. Cuman mereka prefer orang Indonesia, ada yang orang Filipina, terus. Apa kok cari orang Asia gitu? Misalnya kamu pandangan mulai selama. Waduh, aku jawab jujur apa gimana ya? Jujur. Satu, kosnya murah ya kita ya. Nggak murah juga ya, standar lah. Tergantung level kita ada di mana gitu. Satu, kosnya murah dibandingkan mereka hire warga negara mereka sendiri. Soalnya mereka kan ada minimum upahnya kan Mas. Kayak gini UMR gitu loh. Ya, minimum upahnya berapa. Terus kalau mereka punya keluarga, misalkan Mas Asmi tinggal di Khobar, terus kerjanya di Riyadh, otomatis Mas Asmi punya keluarga di Khobar harus pindah satu keluarga gitu. Terus mindahin satu keluarga dari Khobar ke Riyadh itu ada fee inilah itu segala macem, terus nanggung apartemennya lah, nanggung sekolah anak. Dari luar ya udah wis tanggungan satu orang itu ya. Gitu. Jadi lebih gampang buat mereka hiring orang dari luar, ngurus visa segala macam, dikasih tempat tinggal, fix sama gaji dari awalnya dikontrak kan gitu. Iki ngomong ngomong kesetaraan ya. Untuk dari gaji sendiri dari lokal sama luar. Balik lagi tergantung level kita di mana. Level sama-sama lah, misalnya kayak profesional lah. Misal sama-sama. Mungkin lebih tinggian yang lokal ya. Soalnya kan mereka mengutamakan lokal sebenarnya. Oh gitu. Mengutamakan lokal. Tapi di mana ini? Di teman-teman Bunista. Bunista untuk brandnya Bunista iki ngene. Hambela Wamena. Loh, Hambela. Nama ininya. Wamena Papua. Sebetulnya industri kopi ini benang merah semua kok ya. Ada misalnya digoleki ngono mesti ono opone gitu kan, hampir sama. Ethiopia teman-teman. Lek mau nyoba monggo ke sini. Tapi yo kayak menentek pisan. Di-upload nentek. Ya. Kesetaraan untuk imigran sama lokal itu bagus Mas. Mereka jadi menghargai skill kita. Mereka tuh company-nya termasuk open. Jadi kalau kita perform, kita kerjanya bagus, ya dipromote sama mereka gitu. Kalau nggak perform ya ngapain dipromote gitu istilahnya. Teko kan bagian apa itu? Asisten Mas ya? Awal asisten roaster awal-awal, terus sekarang head roaster. Head roaster gitu. Wah, aku bangga loh. Kerja keras loh itu Mas. Saingannya kan di sana lumayan. Kita kan multinasional kan, berarti
ya ada orang Filipina, India, segala Di satu macam. perusahaan Di satu perusahaan itu benar-benar ini kompetitif istilahnya gitu. Jadi memang mereka mengutamakan 70% itu orang Saudi karena udah rule dari government ya. Soalnya mereka mau menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin gitu. Kan persaingan global kan Mas. Mereka harus apa ya? Terutama yang baru lulus kuliah. Orang Saudi yang masih muda, yang baru lulus kuliah, banyak yang internship atau dari internship terus kemudian jadi pegawai tetap kayak gitu. Jadi memang tetap mengutamakan lokal mereka. Ngomong-ngomong gitu, culture ngopi di sana. Aku kan turunan Arab tuh. Turunan Arab. Jadi lek dulu itu kan ya kopi-kopi rempah atau apa seperti itu. Di satu sisi kan specialty ini kan lagi naik ya. Lagi booming ya. Specialty lagi naik, fine robusta juga lagi naik, apa semua ya. Jadi kan kegeser nggak culture yang udah berjalan puluhan tahun, ya. Bahkan ratusan tahun itu. Masih. Mereka masih ada. Mereka punya segmen pasar sendiri-sendiri ya Mas. Punya segmen market masing-masing. Jadi yang orang tua-tua istilahnya, senior. Aku ngomongin yang usia 50 tahun ke atas lah ya, 50 tahun ke atas. Karena dia kan sudah kecekok itu mulai muda. Kan? Dari muda udah biasa minum, mereka bilangnya Arabic coffee gitu. Arabic coffee. Udah biasa minum itu ya stick sama kebudayaan mereka gitu. Jadi ya wes udah tertanam di kebiasaan mereka ngopi ya itu gitu. Cuman di kota-kota besar terutama di Khobar sendiri sama di Riyadh mereka mulai nyoba specialty coffee, tapi tetap mereka di rumah ya ngopi Arabic coffee gitu. Dia memang sudah arahnya ke percobaan itu, cuma tetap iki tetap ada terus. Betul. Kayak kita wes biasa makan nasi gitu, ya wes nggak bisa berubah. Mungkin pagi mereka minum Arabic coffee, nanti siang keluar minum specialty coffee lah apa gitu. Jadi budaya lama sama budaya baru itu masih kental di sana, masih terus bagus. Obrolan soal specialty hangat nggak? Wah, masih fresh ya di sana itu, masih education itu baru-baru ini mereka bikin Saudi Coffee Academy atau apa ya, lupa aku namanya. Jadi mereka kerjasama sama Morten Muncho yang dari Coffee Mine di Copenhagen, yang dia bikin kurikulumnya SCA itu loh Mas. Jadi kalau nggak salah di Jeddah tempatnya, mereka bikin kayak akademi gitu buat pendidikan. Itu lebih ke, maksudnya ke pendidikannya? Ke pendidikannya. Terus kayak gitu. Komunitasnya kalau di Khobar sendiri belum gitu hangat ya. Tapi ada. Kayak sama barista restoran ini sama restoran ini gitu. Ada ya? Ada. Terutama barista-barista yang imigran ya, yang kayak kita dari otomatis nyari. Betul. Terutama yang orang Filipina itu erat sekali. Kalau yang sampai itu erat Indonesia. Terus kaki paling ngomong Indonesia sana ya? Kebanyakan di Riyadh yang orang Indonesia. Kalau di Khobar itu rata-rata kerja di, kalau nggak minyak, teknis atau nggak supir gitu. Roaster masih beberapa toh gitu. Tapi kan banyak loh roaster yang memang ngambil dari Indonesia. Belum gitu banyak. Filipina. Filipina banyak. Filipina, India gitu. Orang Indonesia ada sebagian, tapi nggak di Khobar bisa dihitung jari masih. Terus lihat deh, perusahaanmu ini yang kamu ikuti ini Budista nih. Ada orang Indonesia banyak loh. Berdua. Cuman berdua toh, Tony. Lainnya ya Filipina, Arab. Lainnya nyampur. Asik ya teman-teman ya. Jadi ngerengono pengalaman dan. Lu kita kok ini. Sehari roasting berapa kilo? Mas, tergantung. Tergantung ya. Hari biasa kan kita punya 2 musim ya. Kalau musim panasnya itu sekitar 7 bulan biasanya Mas. Terus musim dingin bukan salju ya. Maksudnya musim dingin itu suhunya bisa sampai 18, 15 gitu. Kalau pas musim dingin itu hampir 2 kali lipat biasanya ngerostingnya. Butuh kehangatan ya. Butuh sing hangat-hangat ya. Betul. Pikirannya. Sehari paling kapasitas sekarang itu 400 sampai 500 kilo sehari. Per hari.
Terus kita ngerosting seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali? 5 kali. Libur sehari, 1 harinya itu buat bersih-bersih, maintenance biasanya. Maintenance mesinnya? Maintenance mesin. Mesinnya berapa kilo? 12 kilo sampai berapa? Kita 12. punya 12 kilo sama 35 kilo. 12 kilo sama. Terus lu, kan itu kan culture yang kita balik lagi ke culture tadi ya. Culture yang apa? Yang orang-orang Arab ini yang masih membudayakan untuk minum kopi-kopi Arabic coffee itu tadi, yang kopi-kopi rempah-rempah itu. Nah, terus si Bu Nista ini juga masih produksi kopi-kopi itu enggak? Masih. Jadi Arabic coffee itu ada beberapa yang customer yang udah terbiasa sama kopinya kita, pasti balik ke kita nyari Arabic coffee gitu. Bedanya apa? I'm planning to wash my car today. You need to hold it until raining. Here we go. Fine, thank you.
Oke, lihat Ya. soal kayak apa? Arabic coffee. Nah, Arabic coffee itu kan masih produksi toh? Masih Produksi. Masih produksi. Jadi market lama sama yang baru itu masih jalan. Cuman persentasenya udah mulai berkurang. Kalau dulu kan mungkin roasting buat Arabic coffee lumayan banyak. Sekarang udah mulai beralih ke specialty coffee. Jadi customer lama yang masih balik kadang tetap nyari Arabic coffee ke tempat kita gitu. Oh, makanya kamu bisa bilang ya rata-rata yang 50 ke atas atau apa itu customer lama. Betul. Gitu. Berarti dulu Bunista memang fokusnya di Arabic coffee. Dulu roasting buat Arabic coffee, Turkish coffee, sama kita punya coffee shop juga. Sebenarnya roasting cuman buat mereka dulu. Buat mereka ini siapa? Kita punya coffee shop namanya Jamoka sama Oka gitu. Sekarang ada? Sekarang masih ada. Terus kita expand, jadi nggak cuman roasting buat mereka, tapi roasting buat B2B client, business to business. Jadi ada yang private labeling, ada yang pakai kemasan kita kayak private gini. labeling itu maksudnya Maklun? Ya, nggak maklun juga. Jadi kopinya memang dari kita semuanya sampai roasting sampai udah dikemas. Cuman mereka mau pakai stiker mereka sendiri, desain stiker mereka sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong lagi ya. Nah, ngomong soal stiker ini tadi ya. Nah, di sini kan nggak masalah seperti kayak entah maklun, entah repack atau ya apa. Tapi kan tetap tuh kan kalau misalnya itu kan diproduksi oleh Bunista itu tetap harus ada ya. Tertulis ya? Enggak juga. Jadi kita cuman pakai kemasan warna hitam gitu polos, terus pakai desain stiker mereka, udah. Gitu, sesimpel itu? Sesimpel itu. Tapi kan mereka untuk kebutuhan mereka sendiri tuh? Apa memang mereka mau jual lagi? Untuk kebutuhan mereka sendiri. Kalau yang retail biasanya jualannya kayak gini, 250-an gitu. Pakai stiker mereka? Pakai stiker kita. Oh iya toh, maksudnya kalau yang reseller tetap pakai brand kita gitu. Oh. Kalau yang konsumsi sendiri ya wes pakai bungkus hitam itu, terus mereka kasih stiker mereka sendiri gitu. Oh, oke. Terus gini, apa namanya? Perbedaan. Nah, perbedaan dari roasting Arabic coffee, roasting Turkish, itu apa? Kalau Arabic itu kan roastingnya sampai warnanya kuning gitu toh kan. Istilahnya kalau di roasting itu bake ya. Kita bake jadi nggak sampai first crack mas. Cuman sampai kuning, warna kuning jahe gitu loh. Oh iya, kuning jahe. Kuning jahe karena nggak sampai kecoklatan kan. Terus waktunya bisa panjang banget gitu. 12 menit, 15 menit gitu. Kalau roasting normal kan biasanya 11-12 menit wes first crack. Iya. Sampai development time wes langsung keluarin gitu kan. Kalau Arabic coffee dibikin nggak sampai first crack, udah langsung dikeluarin gitu. Warnanya masih kuning gitu. Oke. Nah, itu kan tadi kan apa Arabic coffee seperti itu ya untuk teknik roastingnya. Nah, kalau Turkish sendiri? Kalau Turkish itu sampai gelap gitu mas, sampai dark roast, sampai second crack. Second crack, ya. Terus berarti jualnya bubuk? Jualnya bubuk biasanya. Walus sebenarnya. Walus pol. Kayak misalnya kayak kopi-kopi awake dhewe sing montok-montok biyen, sing sampai di penepung kurang halus tuh. Iya, sekitar segitu halusnya. Sekitar segitu, hampir sama. Nah, terus misalnya jual apa namanya? Arabic coffee dalam bentuk roasted atau dalam bentuk Dalam bentuk roasted. Jadi tergantung, kalau mereka mau giling di tempat juga kita melayani gitu. Oh, ke atas kabeh gini. Lumayan. Jadi ada gilingan sendiri yang memang khusus buat itu, sama Turkish, sama kopi-kopi lain yang mau digiling gitu. Cuman sekarang jarang mas nemuin customer yang minta digiling gitu. Mereka rata-rata punya gilingan sendiri di rumah gitu. Ya, tapi memang gini teman-teman, ke depan itu dari gilingan itu ya. Memang ke depan itu ya orang-orang percaya nggak, misalnya coffee shop itu nanti nggak ada. Betul. Ya. Mereka orang-orang bikin di rumah. Semuanya bikin di rumah, Cuma mungkin sewaktu-waktu aja lah mereka keluar. Betul. Terus orang juga memaksimalkan desain rumahnya senyaman mungkin untuk bisa stay lama-lama di rumah. Halaman atau apa. Apa kayak gitu-gitu untuk di Saudi gitu juga? Ya, banyak mas. Home brewers kita dari aku join 2019 ya sampai sekarang tuh
awal tahun kemarin sebenarnya mulai naik populasi home brewers. Jadi mereka yang biasanya ngopi di coffee shop, mereka mulai hold spendingnya mereka. Jadi biasa spending ke coffee shop kan, satu gelas biasanya mereka bisa ngeluarin 20 rial, 25 rial, bisa 30 rial lebih tergantung kopinya model apa. Jadi mereka mending beli grinder sendiri, beli timbangan segala macem udah lengkap, baru mereka nyobain beda-beda roastery gitu. Misal minggu ini beli kopinya Bunista atau minggu depannya beli kopinya siapa gitu. Kayak gitu-gitu community gitu sudah ada. Selain akademi yang kamu jelasin tadi, kayak misalnya kayak di kita nih, kan ada tuh komunitas tuh. Kayak kamu di Malang, di Bandung, komunitas apa? Home brewers. Nggak ada sih mas, itu nggak ada. Individu sih sebenarnya, individu. Jadi ya orang rumahan gitu, orang kantor atau orang yang kerja di mana. Jadi nggak ada ya, mesti koloninya lebih kuat kita ya, berkoloni. Iya sosialisasinya. Mereka kalau sosialisasi pun paling ya ke sama teman-temannya ngumpul ya ke coffee shop gitu. Di rumah ya biasa mereka punya alat-alat sendiri gitu. Tapi paling komoditi kalau komunitas kayak kita dibilang komunitas yang ada kompetisi home brewers itu kan belum nyampe sana. Tapi udah mengarah ke sana nggak? Kalau misalnya kamu lihatnya. Arahnya lebih langsung ke akademi gitu ya, lebih ke pendidikannya, gemblengnya lebih ke arah sana ya? Rata-rata mereka yang ngambil sertifikasi pendidikan kayak gitu itu calon business owner biasanya. Gitu. Misal mereka mau buka bisnis roasting gitu, mereka ambil kelas roasting langsung. Nah, itu teman-teman, jadi atmosfernya beda nih antara di Saudi Arabia sama di Indonesia. Indonesia memang betul-betul beda, Mas. Terus kalau misalnya mereka nih mau kayak tadi ya business owner ya, ikut certified, ikut apa gini-gini ya. Intinya kan ke bisnis ya. Ya, betul. Kalau misalnya kita kan keuntungan kita ini kan kebanyakan di community. Jadi kan kalau kita mau dapat informasi lebih, kita mau dapat keilmuan segalanya lah ya, bukan soal kopi aja lah, bukan banyak, mulai dari seni terus entah sepeda motor, entah apa-apa aja lah namanya komunitas. Dari komunitas. Kan dari komunitas kan sudah dapat banyak. Di sana harus betul-betul ketujuannya ya. Kita khusus dulu, kita anu dulu gitu ya. Betul. Kalau komunitas paling bersyukur berarti awake dhewe di Indonesia. Betul. Kalau komunitas kopi belum mas, tapi kalau komunitas motor banyak di sana. Komunitas mobil pasti banyak, tapi kalau kopi belum. Seni gitu kayak misalnya entah fotografer, entah lukis atau ada beberapa komunitas mungkin pelukis gitu. Jeddah kali ya. Jeddah itu mulai berkembang lebih berkembang dari Khobar lah ya istilahnya, karena di Jeddah banyak ekspat kan, banyak orang luar gitu. Memang kalau kepingin kelihatan maju apa ya, yang dari luar harus datang juga ya. Betul. Untuk meningkatkan kapasitas apa ya, pandangannya sama komunitasnya. Terus kalau pasar, segmen pasar, pasar itu ke local market atau memang keluar loh? Kok di sana loh? Kalau di serapannya itu ya apa? Kalau di Saudi, terutama GCC country ya, di Gulf country, di tengah ini. Kalau kita ngomongin Middle East gitu ya, konsumsi kita lumayan gede sih mas. Di Saudi, lokal Saudi ya, karena GCC country kita terbesar ya istilahnya. Dari populasi sama wilayah negara juga kita lebih besar dibanding yang lain gitu. Makanya serapan lokalnya saja udah lumayan gede gitu. Belum kita expand ke lain-lain negara gitu. Berarti per harinya bisa sampai 500 kilo kamu roasting ya? Betul. Jadi kan roasting dulu berapa hari gitu kan, terus kan dikeluarin. Dikirim. Nah, itu berapa persen? 80% ya? 80 apa 90% lokal marketnya? Lokal market. Bisa dibilang 95% mas. 95%? 95%. Nah, itu ya apa loh? Maksudnya lebih ke arah apa? Rumahan atau enggak? Hotel atau ya apa? Ini B2B. Coffee shop, rata-rata coffee shop. Berarti coffee shop banyak banget? Coffee shop banyak sekali mas. Jadi satu jalan itu kayak di Khobar sendiri ada jalan namanya Prince Turki. Jadi kayak di sini deket Pantai Boom lah ya. Itu di jalur pantai, terus tengah kota gitu, jalan utama. Isinya tuh restoran, kafe segala macem. Terus gitu. Ini loh, itu tempat wisata enggak? Enggak sebenarnya. Lebih itu ke orang-orang dari Khobar atau dari mana? Riyadh dekat-dekatnya itu ke sana gitu aja. Sebenarnya itu industrial area ya.
Khobar tuh kotanya, Khobar itu kota tinggalnya, residential area. Terus di tetangga kota kita itu Dammam sama Dahran. Dahran itu ada tambangnya Aramco itu. Jadi orang-orang Aramco yang tinggal di situ biasanya tinggalnya di Khobar gitu. Jadi menungsoe akeh. Populasinya banyak dan rata-rata yang tinggal di Khobar itu ya Saudi yang educated gitu Mas, istilahnya, yang mereka udah open gitu. Terus banyak orang ekspat juga, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Prancis gitu, yang kerja di tambang Aramco itu gitu. Otomatis konsumtif ya mereka ya? Iya betul, dan mereka spendingnya, ya hiburannya paling ya ke restoran, ke coffee shop kayak gitu. Oh iya. Makanya konsumsinya tinggi kan, soalnya ya itu, mereka spending tiap hari gitu. Tiap hari, pasti ngopi gitu. Pagi, siang, sore tuh coffee shop gak ada yang sepi. Gila, gendeng. Gitu ya? Berarti konsumsinya. Berarti oh ya akeh. Kok roastery sendiri? Roastery di Khobar mulai banyak. Enggak, kalau misalnya micro roastery. Kita ngomong micro roastery. Misalnya segede sing kayak yang Bunista gitu. Belum sih. Yang punya aja ya? Yang gede paling cuman beberapa. Aku nggak bisa bilang jumlahnya sih, soalnya belum explore semuanya. Tapi kalau yang micro roastery banyak. Pakai mesin 5 kilo, 6 kilo gitu modelnya. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Misalnya kayak coffee shop punya mesin plus sendiri. Roastery, iya. Konsepnya model-model kayak gitu. Terus gini Lut, apa namanya? Kayak misalnya kita ini kan banyak tuh pandangan-pandangan sing buka, akhirnya ya wis buka aja. Akhirnya buka, setelah buka 3 bulan, 6 bulan, 4 bulan, tutup. Di sana juga gitu? Banyak Mas, soalnya kan atmosfernya juga hampir sama juga. Sebenarnya hampir sama, soalnya kan satu, kebanyakan supply daripada demand. Oke. Karena pilihannya tuh makin banyak gitu. Sedangkan misalkan contohnya populasinya 100 orang. Ya, oke. Coffee shopnya 100 juga. Ya. Kebayang nggak? Kayak 1:1. Atau bisa dibilang kayak populasi 100, coffee shopnya 200. Enggak, iya. Makin bingung kan kayak gitu. Jadi apa ya? Supply-nya banyak, demand-nya sedikit. Terus kalaupun nanti mereka mulai selektif kan. Mereka mulai suka coffee shop A misalkan. Crowd-nya itu diambil ke coffee shop A. Jadi 100 orang tadi misalkan 50 orang ke coffee shop A. Sedangkan 199 lainnya kan paling jadinya kebagi gitu. Gitu. Akhirnya ya traffic-nya nggak bisa nutup. Sedangkan mereka investmentnya udah langsung gila di awal kan. Tapi kondisi pasar seperti itu, misalnya kita ini ngomongin Banyuwangi ya, Banyuwangi kan buka rame. Terus kok misalnya dilihat karena kan ibarat kita ini satu kolam ya, saya sering ngomong ke teman-teman, ini satu kolam yang mancing banyak. Betul. Kayak kita ngomongin populasi itu tadi kan. Terus ngomongin market ya. Karena aku sering bilang ke teman-teman, misalnya market ini kan ini apa jenenge kita mancing sama-sama di satu kolam, ya kan. Nah terus kan iwai iku ae. Betul. Ya kan rebutan kan. Nanti kuat-kuatan sing anu wis. Nah ending-endingnya kan yang nanti yang betul-betul lama nggak dapat apa ya wis tersisihkan. Terus ya bakalan yang duduk lama di sana kan, yang paham untuk alurnya kolam ini, ikannya kapan datang, ikannya kapan makannya, jam berapa nih kan gitu. Nah porsi-porsi seperti itu ya ditemukan juga nggak di sana? Sama Mas. Sama, ya? Jadi karena mulai banyak roastery, micro roastery ya, buka coffee shop sekalian roastery gitu. Mereka kan orang baru kan, mereka belum tahu jenis ikannya ini kayak apa. Mereka suka umpan yang seperti apa kan belum tahu. Mereka mesti menjelajahi marketnya dulu kan istilahnya. Nah, mereka yang kapitalnya nggak gitu kuat atau mereka yang udah buru-buru spending terlalu banyak di alat-alat di awal, akhirnya jangka panjang mereka kehabisan kapital. Nggak ada traffic, nggak ada transaksi istilahnya. Mungkin ada transaksi di awal terus nggak nutup tapi ya. Terus nggak nutup, akhirnya tutup 8 bulan tutup atau setahun maksimal tutup gitu. Sampai 8 bulan berarti kapital ya kuat loh. Awake dhewe kan 2 bulan 3 bulan tutup. Terus yang udah tahu market, yang udah lama di industri di sana, ya stabil gitu. Kita tinggal
mengganti. Karena marketnya kan sudah kebentuk. Udah kebentuk dan kita udah punya customer lama ya istilahnya. Meskipun customer lama kadang keluar masuk, mereka mau coba roastery yang lain gitu. Terus ujuk-ujuk balik lagi ke kita gitu. Satu entah dari harga, entah dari kualitas balik lagi gitu. Karena kan yang dicari sebenarnya specialty coffee itu nggak sustainable mas. Ya benar. Setuju nggak? Setuju. Soalnya specialty coffee itu kan seasonal kan, barang seasonal dan harganya pasti naik turun dan kualitasnya pasti naik turun. Sedangkan di sisi bisnis sendiri orang nyari konsistensi, orang nyari harganya yang stabil juga karena mereka nyari profit kan gitu. Nah, jadi kalau di perusahaan kita sendiri kita nggak bisa bilang 100% specialty, tapi kita juga specialty gitu. Tapi ada beberapa kan ibarat kayak regular bean, terus commodity bean. Betul. Tetap kita sediakan terus. Betul. Karena kan mau nggak mau kan tetap permintaan pasar ini harus diakomodasi juga toh. Iya. Jadi kita nggak melulu apa ya, yang orang mesti pandangannya, oh ya aku mau beansnya yang skornya 85 ke atas misalkan. Ya enggak juga gitu. Ada mungkin berapa persen yang kita ada kopi yang dari lelang kayak kopi Yemen gitu kita punya, kopi Panama, Geisha gitu kita juga punya, tapi buat small percentage market gitu. Yang sisanya ya tetap coffee shop, nggak semua coffee shop punya capital yang sama buat beli kopi Yemen yang harganya kalau dirupiahkan bisa 1,2 juta gitu, itu pun per 100 gram ya. Nggak semua coffee shop bisa beli itu gitu, dan nggak semua customer suka kopi seperti itu gitu. Masih tetap yang jualan tuh ya kopi Brazil, Kolombia. Yang kopi, memang sangat-sangat familiar ya. Yang memang dicari gitu. Karena populasi anak mudanya kan banyak. Terus tren minum kopinya kan mereka baru shifting kan. Yang usia 18 sampai 25 itu yang biasa minum dari Starbucks, mereka beralih ke specialty coffee shop. Jadi taste budnya mereka belum terbiasa sama kopi-kopi yang mahal tadi gitu. Jadi karena masa peralihan, paling mereka kan coba-coba pertama, oh lagi tren nih kopi anaerobik proses Kolombia misalkan. Coba-coba kan, fasenya coba-coba gitu. Tapi ending-endingnya ke arahnya kemana sih? Apa balik lagi ke wash atau ya apa gitu? Yang paling diterima di mulut. Paling diterima sekarang tuh aku sebenarnya suka wash ya awal-awal. Terus karena sekarang trennya ke seperti itu eksperimental. Ya, eksperimental sama natural process coffee, terutama yang sampai jadi vinegar gitu loh Mas rasanya, busi-busi gitu. Mereka suka market di sana gitu. Jadi banyak prosesor yang akhirnya mau ngejar market Saudi itu berusaha untuk maksimalkan fermentasi mereka gitu loh. Buat ngeluarin funky taste-nya itu tadi. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Jadi tapi kamu yakin nggak itu bakalan balik? Iya sih, bisa dibilang. Soalnya kan ya bukannya apa ya? Kan tes seperti itu kan bukan dipakai untuk yang sampai setiap hari dipakai enak. Betul. Kan untuk konsumtif kan enggak toh. Iya betul. Malah yang enak itu yang ya santai, ya enggak terlalu berat, konsisten gitu. Hit and run ya, mukul di awal set. Betul. Trennya mungkin kayak fashion kali ya Mas. Dulu kan trennya celana celana pensil itu loh, marek ngono sing komprang lah atau apa. Balik mana muter ya kayak gitulah istilahnya. Mungkin sekarang selebrasinya tuh di processing. Nah, kalau marketnya mulai ke educate, maksudnya consumer yang aware, yang well educated, mereka nanti larinya bukan ke processing lagi, mereka malah penasaran sama varietasnya. Jadi mereka mulai nandain, oh karakternya Tipika itu seperti ini, karakternya Geisha Panama seperti ini, atau Geisha yang dari Kolombia seperti ini, atau misalkan nanti mereka nyobain Sidra dari Kolombia, atau misalkan nyobain, oh ternyata ada ya kopi Indonesia varietas ini, atau kopi Indonesia yang prosesnya beda. Mereka mulai celebrating origin, celebrating kalau di kopi kita bilangnya terroir kali ya Mas ya. Apa itu? Terroir tuh jadi originnya kan punya microclimate, punya varietas, model-model gitu. Nggak fokus sama processing lagi. Berarti itu lebih ke storytelling juga apa enggak?
Betul. Jadi dari sisi itunya. Sisi marketing juga harus jalan ya, nggak cuman packaging yang keren, tapi nantinya juga cara kita mengedukasi marketnya bukan dari coffee shop yang kita mesti koar-koar, nge-encourage orang, oh ya minum ini enak segala macam, nggak harus pakai gula, enggak, tapi kita dari storytelling kayak gitu, entah dari processingnya, entah dari varietasnya. Misalkan kayak kemarin yang menang kompetisi barista yang dari Kolombia, kan dia representing negaranya terus sama merepresent varietas yang langka gitu di negaranya. Bisa jadi nanti entah bisa aja robusta diproses apa jadi enak, atau ada perkembangan ya. Atau mungkin liberica kayak gitu kan. Ya. Tergantung perkembangannya gitu. Ya, karena ke depan juga climate change ya. Jadi perubahan iklim apa. Jadi memang lebih tertarik ke perubahan-perubahan itu semua. Perubahan varietas. Betul. Perubahan harga. Nah, semua tertarik di change ya. Semua tertarik di perubahan itu semua. Otomatis kan yang konsumsi kopi di rumah, misalkan dia suka kopi Kolombia gitu kan. Oh ya, saya dulu beli kopi Kolombia itu per 1/4 kilo harganya misalkan 100 real atau 50 real misalkan, seperempat, katakan 50 real lah ya. Loh, kok 3 bulan kemudian naik jadi 60 atau 70 real gitu kan. Mereka mulai cari alternatif gitu, Mas. Kopi apa ya yang saya mesti cobain ya? Yang memang budgetnya lebih masuk budget gitu kan istilahnya. Mungkin ya arahnya seperti itu gitu. Karena kopi kan bukan barang premier kan, bukan nasi gitu, bukan yang harus dikonsumsi tiap hari, tapi kan bagian dari culture gitu kan. Misalnya di kita komoditi loh. Betul. Di kita komoditi karena kita lebih ke arah produksinya. Masuknya ke komoditi. Nah, tapi mungkin di sisi culture di Saudi Arabia jadi beda. Jadi beda pandangan nih. Beda pandangan. Kok misalnya kita tetap semahal-mahalnya kopi di Indonesia, tetap pasti ada yang minum. Betul. Pasti ada yang minum. Nah, sekarang di sini kan tembus berapa? Asalan itu aja ya, robusta itu udah tembus 28, 29, bahkan ada yang 30 di pasar. 30.000 per kilo. 21, gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi tapi laku. Sekarang orang memang sudah lebih ke addiktif ya. Lebih ke addict ya, dia memang habit ya, arahnya ke sana. Bukan ya, juga ditenggarai dengan culture juga ya. Lu nggak kerasa nih, ini sudah sekitar setengah jam lebih. Kayaknya nanti panjang. Tahun depan ya disambung lagi ya. Boleh. Part 2. Lu terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Berkunjung di Ice Coffee. Terus lu ya sepatah dua kata lah untuk perkopian yang ada di Banyuwangi ini. Kira-kira apa sih yang pesannya? Monggo. Apa ya, Mas? Istilahnya jangan malu buat bertanya satu. Kalaupun nggak harus lah kita kayak zaman dulu pendekar-pendekaran. Nah, lebih bagus tuh kita sekarang industrinya harus kolaboratif. Kayak gitu. Kolaboratif, bikin komunitas tadi. Malah mestinya kita bersyukur di negara kita banyak informasi gratis gitu. Kalau di luar sana, di Eropa atau di Middle East yang saya tinggal sekarang gitu, ilmu itu mahal gitu. Makanya nggak ada komunitas. Yang ada ya buka kelas, konsultasi, dan udah langsung bayar berapa, invoice masuk ke email langsung. Gitu. Jadi gitu teman-teman, arahnya lebih ke kolaborasi dan jangan malu bertanya. Nah, masalahnya tanyain dia semua gitu. Kan banyak komunitas komunitas iya. Aktif di komuniti karena di Banyuwangi yang komunitas yang banyak yang kompetisi kemarin tuh loh, Mas, yang saya sempet non formal di situ juga bisa iseng-iseng ikut kompetisi, nggak perlu malu gitu kan, meskipun baru belajar nggak masalah, ikut aja gitu kan. Yang penting bangun koneksi kan. Dari situ kan nggak tahu, entah kenal roaster, entah kenal barista, entah kenal importer, kan bisa belajar dari satu sama lain gitu kan. Lebih berwarna ya. Betul. Terus jangan ngerasa cukup, karena kopi itu dinamis, kopi itu alam, dan kopi itu ya industri gitu. Sedangkan industrinya masih muda. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di kopi, tapi belajar terus aja. Kopi itu science, kopi itu art,
Satu, iya memang nggak ada core-nya, tapi apa ya, namanya science pasti ada pakemnya gitu ya. Jangan berhenti membaca juga, pasti banyak web di luar sana gitu untuk apa ya, nambah pengetahuan, sama komunitas juga informasi pasti banyak kan gitu. Oke, thank you Lut, makasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu dan bermanfaat selalu. Siap. Thank you. Thank you. Ngopi enak, ngopi inspirasi.